Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Aditya Zain selaku moderator dari kelompok 3. Kelompok kami membahas tentang ilmu sejarah dalam merespon perubahan zaman. Sebelum kami melanjutkan pemaparan di hasil diskusi kami, ada baiknya saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Afifi Takrimi Lubis, dan yang kedua itu Siti Syarah Hutasoid. Cara kita merespon zaman dengan ilmu sejarah, dengan gerakan literasi. Dengan gerakan literasi sejarah, manusia dapat meningkatkan pemahaman apa yang dia lakukan pada masa kini dan masa depan dengan secara terarah. Contohnya kayak tenaga nuklir. Dulu kan nuklir itu untuk senjata perang kayak gitu. Sekarang digunakan untuk yang lebih baik lagi, kayak dijadikan tenaga nuklir, diteliti lagi untuk pengobatan kanker, dijadikan pengobatan alternatif lain dan lainnya. Oke, yang kedua, pola pikir. Pola pikir manusia itu kan nggak terbatas, dari waktu ke waktu, ruang ke ruang, sesuai kondisi, sehingga dalam merespon zaman yang canggih ini kita diminta untuk mempunyai akal yang aktif, dinamis, agar pola pikir kita itu tidak stagnan. Contohnya tuh kayak, ada suatu tren baru, kita ikutin gitu, kita jadikan peluang usaha, kita jadikan peluang duit lah kayak itu. Yang ketiga, kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia itu nggak terlahir langsung instan, nggak langsung secara turun-menurun. Jika ayahnya cerdas, anaknya belum tentu cerdas. Seperti Albert Einstein, anaknya belum tentu secerdas Albert Einstein, belum seberuntung Albert Einstein. Kenapa seorang anak bisa cerdas, bisa pintar? Itu adalah hasil kerja anak tersebut melalui belajar, mungkin melalui dia pengalamannya tentang mengeksplorasi suatu hal, mungkin tentang makanannya yang diberikan oleh orang tua, dan lain lagi. Itu belum tentu cerdas ayahnya lah, seperti itu. Dan yang keempat itu menuju peradaban. Perkembangan peradaban itu nggak terlepas dari perkembangan ilmu atau sains. Dan yang kedua itu pengetahuan atau knowledge. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu nggak cuman untuk berdiam diri, tapi dia untuk mengeksplorasi, untuk mencari tahu, menggali terus ilmu pengetahuan. Karena literasi merupakan media untuk menuju sebuah peradaban. Ya, ilmu sejarah memiliki peran yang penting dalam merespon perkembangan zaman. Sejarah sebagai disiplin ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana suatu peristiwa yang terjadi, serta bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi perkembangan masa depan. Oleh karena itu,
Ilmu sejarah dapat membantu kita untuk memahami perkembangan zaman secara lebih baik. Ya, teman-temanku sekalian, perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, contohnya sekarang ini seperti handphone yang kita ketahui teman-temanku sekalian, dan kecepatan informasi, contohnya itu seperti berita yang bisa kita lihat di media sosial saat ini. Fenomena ini suatu yang empirik, baiknya direspon dengan baik supaya kita tidak tertinggal dan tidak tergusur dari zaman teman-temanku sekalian. Ilmu sejarah memainkan peran penting dalam merespon perkembangan zaman, karena sejarah itu sendiri sangat erat kaitannya dengan perubahan peristiwa yang terjadi dalam zaman tersebut. Sejarah merupakan pencatatan atau rekaman dari peristiwa-peristiwa masa lalu, dan mempelajari sejarah memungkinkan kita untuk memahami peristiwa-peristiwa tersebut dalam tempat dan waktu yang tepat. Pergerakan zaman dari waktu ke waktu merupakan awal berkembangnya ilmu pengetahuan manusia. Dari hasil kontemplasi dan perenungan yang mendalam melalui logika yang kuat atau strong logic, pikiran yang universal, serta moral etik yang baik. Dari situ, kita mengenal para filsuf, ilmuwan, sekaligus pemikir pada setiap masanya, baik dari barat maupun timur. Adapun dari barat ialah ada Thales, Aristoteles, Plato, ada Thomas Aquinas dan Galileo dan lainnya. Sedangkan dari timur ialah Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Sina dan lainnya. Mereka semua adalah manusia-manusia yang sangat intens berpikir, membaca, saling bertukar pikir ide, dan semua menyangkut dengan berliterasi. Dalam merespon perubahan zaman, ilmu sejarah dapat berkontribusi dengan beberapa cara atau hal berikut. Yang pertama, mengidentifikasi perubahan dan peristiwa penting dalam sejarah dan memahaminya dengan cara yang tepat, sehingga dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi dan membentuk zaman yang kita tinggali saat ini. Yang kedua, membantu memprediksi dan mengantisipasi perubahan dan peristiwa yang terjadi dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang panjang. Dalam hal ini, pemahaman tentang pola perubahan dan peristiwa dalam sejarah dapat memberikan kita pemahaman tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Yang ketiga, sebagai alat pengajaran dan pendidikan, ilmu sejarah memungkinkan kita untuk belajar dari kesalahan yang terjadi di masa lalu, sehingga kita dapat membangun masa depan yang lebih baik. Yang keempat, memberikan landasan bagi pembuatan kebijakan publik dan transaksi bisnis internasional dalam hubungan atau bangsa-bangsa secara internasional. Dengan hal ini, ilmu sejarah sangat penting dalam memahami dan merespon perkembangan zaman, baik dari segi aspek politik, seni budaya, ataupun dari segi ekonomi. Seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan, sehingga
berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki perubahan baru umat manusia. Zaman ini berlangsung dari abad ke-6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap uninquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis, tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap reseptif attitude atau sikap menerima segitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Yunani mencapai puncak kejayaan atau keemasan zaman keemasannya. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan yang terkemuka, di antaranya adalah Thales. Menurut Thales, kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa, terakhir muncul sosok pertama dari Tridenti Miletus, yaitu Thales, yang mengobrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Sebagai saudagar filsuf, Thales amat gemar melakukan rihlah. Ia bahkan pernah melakukan lawatan ke Mesir. Thales adalah filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurut zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah yang mengajar Plato, dan Plato adalah gilirannya juga mengajar Aristoteles. Sumbangsi Socrates yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya yang dikenal sebagai metodologi elencos, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Plato, ia adalah murid Socrates dan guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik atau Politeia, di mana ia menguraikan garis besar pandangan pada keadaan ideal. Selain itu, ia juga menulis tentang hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah sebagai peserta utama. Sumbangsi Plato yang terpenting tentu saja adalah ilmunya mengenai ide. Dunia fana ini tiada lain hanyalah refleks atau bayangan daripada dunia ideal. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan gurunya Alexander yang Agung. Ia memberikan kontribusi di bidang matematika fisika, etika politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Sementara itu, di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Dari kontribusinya, yang paling penting adalah masalah logika dan teologi. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiah, ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif. Logika yang digunakan untuk menjelaskan secara menarik kesimpulan yang dikemukakan oleh Aristoteles didasarkan pada susunan pikir, masa kemasan,
keilmuan bangsa Yunani terjadi pada masa Aristoteles. Ia berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukannya dalam satu sistem logika, matematika, fisika, dan metafisika. Ia mengembangkan teori mengenai atom sebagai dasar materi sehingga ia dikenal sebagai bapak atom pertama. Seorang filsuf Yunani berpendapat bahwa materi terdiri atas 4 unsur dasar yang ia sebut sebagai akar, yaitu air, tanah, udara, dan api. Selain itu, ia menambahkan 1 unsur lagi yang ia sebut atau cinta atau philia. Hal ini dilakukan untuk menerangkan adanya keteriakan dari satu unsur ke unsur lainnya. Empedokles juga dikenal sebagai peletak dasar ilmu-ilmu fisika dan biologi pada abad 4 dan 3 sebelum Masehi. Sekian dari kami kelompok 3. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.